Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi kawan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali di program Dialog Fajar bersama kawan-kawan dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Nah kawan, pagi-pagi nggak jauh sama yang aktivitas sarapan. Sebelum sarapan, yang pertama menyiapkan dulu ya, kemudian berdoa atau memotret. Ini yang akan jadi bahasan pagi ini kawan, bersama Ustadz Ali Muafa. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kira-kira sudah sarapan apa? Nah itu pertanyaan yang penting itu. Habis subuhan ini biasanya sarapan dulu atau jogging dulu atau bagaimana? Ya nyeruput lah ya. Oh nyeruput ya paling enggak. Iya Ustadz, melihat yang sekarang Ustadz, makanannya dipotret dulu. Terus? Nih saya lagi makan gitu. Oh. Doanya nomor sekian gitu. Dilaporkan dulu berarti. Iya astagfirullah, keliru ya Ustadz ya. Ya Allah. Nah apa sih Ustadz filosofi dalam doa makan? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Ali Muafa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kawan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi pagi kita sudah bicara makan ini Mbak Ayu. Iya Ustaz. Penyemangat Ustaz. Iya. Tapi mau kita potret nggak ada makannya di sini. Ya, didengar saja Ustaz ya. Didengar saja. Ada sih kopinya dan segala macam ya. Tapi nggak beda yang kita bicarakan, apakah kopi yang ada di hadapan saya ini, atau kata yang di hadapan saya ini, atau bahkan air mineral yang ada di hadapan saya ini, tidak ada beda ya. Jadi Mbak Ayu, makan itu satu ya. Makan itu atau minum itu adalah rizki dari langit ya. Dan kalau kita masih ingat dengan ayat Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha ila akhir ayat. Kalau juz-juzan itu persis juz 13 dalam Al-Qur'an. Jadi maka ketika kita makan itu atau minum itu ya boleh sih kita bicara kuantitas dan kualitas yang kita mau makan mau minum, oke. Tapi yang jelas apapun yang ada di hadapan kita itu adalah sebagai salah satu bukti Allah itu telah berjanji menyatakan, memastikan ya seluruh makhluknya itu diberi makan oleh Allah Ta'ala. Dan makannya pun macam-macam. Kalau semuanya makan nasi, ya mulai semut sampai manusia, mulai kambing sampai manusia. Wah, kayaknya mungkin ya tidak tahu ya, ini kan sekedar ngomong-ngomong ya. Berapa yang harus kita siapkan? Tapi ternyata juga ada makhluk Allah yang makannya itu dari sisa-sisa makannya orang. Misalnya seperti ayam ya. Kalau kita ada sisa-sisa makan, kita buang begitu, mereka beberapa makhluk Allah ada yang ayam atau apa makan di situ itu ya. Lalu kita juga berpikir, andaikan tidak ada makhluk yang memakan yang kayak gitu tadi, repot juga ya. Dari pandangan yang sangat jauh, saya melihat bentangan sesuatu yang dipanaskan gitu Mbak Ayu ya. Ya saya tidak bisa membaca ya, tapi kemudian apa ya yang dilakukan, karena itu yang mengerjakan mak-mak begitu. Ternyata itu maaf itu adalah sisa-sisa makanan, bahasa Jawanya upo.
atau nasi ya, entah di kayak apa, lalu akhirnya dijemur, proses terakhir dijemur, lalu dijual ternyata setelah kering. Untuk apa itu mak kalau dijual, atau mbah kalau dijual? Macam-macam mereka, diantaranya diproses lagi untuk makanan apa gitu ya, macam-macam. Nah jadi berarti tak satu pun dari jenis makanan yang disiapkan oleh Allah itu semuanya ternyata menjadi makanan makhluknya yang bermanfaat ya Ustaz. Bermanfaat. Jadi kita tidak bisa mengatakan wah ayam itu terlalu sia-sia. Ataupun ayam itu tingkatan rendah ya. Tidak bisa bilang begitu kita. Karena itu memang makanan dia. Dia juga tidak akan memilih kalau ada 2 piring kita kasih, satunya makanan bekas, satunya makanan masih baru, masih hangat begitulah. Belum tentu dia milih yang baik ini. Jadi kriterianya pokoknya nasi, begitu dia makan gitu. Nah, jadi makan itu merupakan atau minum itu kebutuhan manusia agar dirinya menjadi kuat ya. Agar dirinya bisa memiliki potensi jasad dia, badannya itu untuk bisa bekerja dan lain-lainnya, sehingga dia harus makan. Maka setelah makan dia menjadi kuat, menjadi tidak lapar lagi, badannya menjadi semakin gagah dan lain-lain. Adakah orang yang makan setelah makan itu tidak menjadi begitu, tapi malah menjadi perutnya sakit dan lain-lain, menjadi persoalan. Saya tidak jarang ya menemui seseorang, loh ini kenapa kok makannya cuma sayur, semuanya makan nasi. Di restoran lagi, di tempat makan yang berkelas lagi, ternyata kesimpulannya berkelas atau tidak, yang dimakan dia memang sayur, bukan nasi ya. Apakah bertujuan mengecilkan badannya? Apa istilahnya Mbak Ayu? Gitu ya. Diet atau apa? Ada yang iya, ada yang tidak. Nah, artinya dia ternyata juga bisa membuat dirinya fight ya, itu dengan makan sayur tadi itu. Ketika saya di Amerika, sama-sama kawan saya itu menjadi terbiasa makan sayur. Bukan karena Amerikanya, bukan, tapi karena keadaan lebih memilih makan sayur. Itu pun dari grup rombongan saya. Ternyata bisa juga saya menikmati dan menjadi kebiasaan makan sayur itu tadi ya. Nah jadi kawan, makan itu suatu asupan kepada kita, sehingga kita menjadi seimbang antara kebutuhan fisik kita yang harus kita keluarkan dengan pemasukan yang harus kita berikan dalam badan ini. Sekali lagi kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka supaya makan ini tidak menjadi masalah, supaya makan ini tidak hanya memenuhi kuantitas saja, tapi juga kualitas. Kualitas ini ada 2 ya. Nah kualitas yang pertama ini yang akan kita bahas, yang kita garis bawahi, yaitu bagaimana kekuatan raga kita setelah makan itu bisa menjadi berkualitas dalam amal dan perbuatan kita. Maka Allah memimpin kita sampai teknis nih Mbak Ayu. Kita dituntun bagaimana berdoa ketika makan. Masya Allah. Jadi Allahumma barik lana Fima roda. Ya Allah, berilah barokah kepada kami. Barokah di mana? Fima rozaktana, di dalam makanan atau minuman atau sajian ini yang akan kami makan. Itu bacanya sebelum makan Mbak Ayu. Ya terus mungkin setelah motret tadi ya. Oh iya. Ya Allah Ustaz. Ini akhirnya kalau di masyarakat ini rukunnya makan itu ada motretnya ya Allah, ada masuk ya, iya, masuk list baru. Iya. Tapi ada yang tidak begitu Mbak Ayu.
Jadi ketika makan baru dipotet ada juga ya. Oh, itu yang betul Ustaz. Makan dinikmati gitu Ustaz. Ya Allah, mohon izin rizki yang Kau telah sajikan di depan kami ini akan kami nikmati. Tapi ya Allah, barik lana fima rozaqana. Jangan hanya dijadikan kenyang saya ini dan kuat badan saya gara-gara makan ini atau lantaran dari makan ini, tapi juga berilah keberkahan untuk makanan ini tadi. Sebenarnya lalu Allah itu maunya apa yang kita mau akan dituruti sama Allah. Jadi Mbak Ayu, keberkahan ini maunya apa kita? Yang dimaksud berkah itu apa maunya gitu. Berkah ini yang paling umum itu adalah menambah kebaikan. Kalau diterjemahkan makanan ini, ya Allah kasihlah berkah ketika saya makan nanti. Itu berarti kalau kita maknai umum, makanan ini menjadi lebih baik bagi kita. Baik apanya? Baik semangatnya habis makan, alhamdulillah semangat bekerja. Lalu baik untuk kesehatannya, habis makan tidak menjadi penyakit. Maunya kita apa? Minta keberkahan itu minta yang seperti apa? Yang jelas keberkahan itu adalah kebaikan, tambahnya kebaikan. Konteksnya sekarang adalah terkait dengan apa yang saya makan ini, saya menjadi lebih baik lagi. Lebih baik apanya? Nah gitu ya. Jadi ini penting berdoa ini, filosofinya makna yang paling baik di dalam makna doa itu adalah kita memohon kepada Allah agar yang kita makan ini menjadi baik, menambah kebaikan. Dan kawan, kebaikan itu kan harus diupayakan memang ya. Jadi jangan sampai orang makan itu hatinya dengan penuh kesombongan. Misal, makan di suatu tempat yang sangat terkenal, yang satu biji udang saja misalnya ya harganya jutaan. Ya Allah, masih di ya Ustadz ya? Bukan besarnya, karena brandingnya itu. Oh, iya, brandingnya iya. Ini kalau ini sekian, kalau ini sekian. Saya sebagai tamu guru Al-Quran di Lampung ya, ya ini bukan cerita apanya, ini sedang cerita kaitannya dengan makan yang kita bahas. Ya, Ustadz, kita sebentar singgah di sini, ngopi-ngopi dulu. Ternyata makan besar. Yang saya bikin berpikir panjang itu, kita diminta untuk menunjuk, bahasa Surabaya ini noting, ikan mana di akuarium raksasa ini yang Anda mau. Milio. Disuruh. Kan begitu ya. Nah jadi jangan sampai makanan di tempat yang berkelas itu membuat hati kita itu tidak ingat dengan yang di langit gitu ya. Mesti yang saya juga tidak semata-mata membuat yang menyajikan itu menjadi puas, menjadi ikut bangga dan bersyukur. Tidak hanya itu, ya lebih dari itu. Tapi saya memang kewajiban saya berterima kasih. Subhanallah, Anda terlalu menghormati kami sampai seperti ini, begitu-begitu. Atau saya bilang, Masya Allah, Anda kok ya tahu kalau ini kesukaan saya, dan lain-lain dan lain-lain. Ini kan menciptakan agar orang bersyukur pada Allah, sehingga saya mengatakan seperti itu ya. Jadi makan ini justru itu meningkatkan kekuatan iman kita kepada Allah, bahwa makan ini dikasih oleh Allah, dan bahwa yang menjamin bahwa makan ini menjadi kita lebih bertambah kebaikannya, itu juga memohonnya kepada Allah Ta'ala. Maka tidak ada bintik-bintik kesombongan di dalam hati. Apapun, sekelas apapun makanan yang kita makan dan tempat yang kita tempati, itu menjadi kesombongan, itu artinya menutup akhirnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ya, makna dan filosofi dan ajaran di balik doa itu adalah yang membuat, yang memberi makan itu Allah, yang memberikan nikmat itu juga Allah. Allah Mbak Ayu, kita makan ini apa yang kita tidak bisa makan, semuanya sudah disiapkan oleh Allah, dan kita bisa beli sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tapi pertanyaannya, siapa yang beli, yang memberikan nikmat itu siapa?
kan nggak bisa. Kalau kita mau beli udang jenis apa bisa, ya sesuai dengan uang kita. Tapi dan berapa kilo kita bisa beli ya. Tapi saya beli Pak itu, tapi sekalian nikmatnya ya nggak bisa dikasih ya. Nikmatnya itu diantaranya adalah di hati kita. Nikmat makan itu ada di hati kita. Siapa yang membuat nikmat itu? Itu termasuk fima rozaktana. Yang akan saya makan ini ya Allah atas rizkimu. Aku mohon tidak hanya membuat saya tidak lapar, tapi juga membuat saya ini bersyukur kepadamu. Ini bagian di antara keberkahan. Tidak apa-apa dipotret, lalu dikirimkan ke ibunya. Ibu terima kasih Bu, engkau mendidik aku. Bla 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 bla. Aku sekarang bisa menikmati makanan kayak begini. Tapi bersyukur jangan lupa. Iya, konteksnya bersyukur ya. Tidak apa-apa. Sebentar nanti saya kirim seperti ini ya Bu. Ojo diming-iming tok rek. Iya, dikirim berarti Ustaz ya. Iya, mamanya begitu ya. Nah, jadi sekali lagi justru doanya saja, doanya makan itu kita sebelum makan sudah merasa nikmat. Kenapa? Karena hati kita ditata oleh Allah, ingat kepadanya. Ya apalagi yang dimakan lagi lezat sekali. Ya Allah, ini belum pernah saya makan kayak begini. Ya Allah, terima kasih, terima kasih. Tambah nikmat makannya nanti gitu ya. Nah itu. Jadi mudah-mudahan kawan, pagi-pagi kita bicara makan ini, nanti sebentar kita sarapan pagi ya. Oh iya boleh Ustaz Ali, alhamdulillah. Udangnya enggak ya Ustaz? Nah doanya jangan lupa. Jauh di Lampung. Wakina ada benar itu nanti episode yang lain nanti kita teruskan bisa ya. Saya kira demikian, mudah-mudahan Allah meridhoi bincang pagi kita di hari ini Mbak Ayu. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Ali Muafa mengingatkan. Semoga yang kita makan ini menjadi baik dan menambah kebaikan ya. Amin. Insyaallah. Demikian kawan, dialog Fajar pagi ini. Saya Fitriana Ayu bersama Ustadz Ali Muafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.